mendapat rahmat Ilahi Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Muhammad, Nabi yang masyhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat dunia dan akhirat. Yang terhormat para dewan juri yang adil dan bijaksana, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman penerus masa depan bangsa dan agama. Hadirin dan teman-teman yang dimuliakan Allah, ironisnya zaman sekarang ini banyak orang-orang yang sibuk dengan HP. Tontonan dijadikan tuntunan, artis dijadikan panutan, bicara ikut ke barat-baratan, gaya ikut ke Korea-Koreaan, yang laki-laki bergaya gemulai, yang perempuan tomboy kelaki-lakian. Rambut diribanding, baju dan celana digunting-gunting. Yang diidolakan artis Lisa Blackpink. Betul? Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato singkat dengan tema Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan sepanjang zaman. Teman-teman, dalam bulan ini kita melihat daerah-daerah atau tempat lain merayakan Maulid Nabi Muhammad, benar? Dengan momentum Maulid Nabi, kita dapat mengenang kembali sejarah perjuangan beliau dalam menyiarkan agama Islam dan menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Beliau berdakwah bukan karena panjangnya pedang dan bukan pula karena wajah yang garang, tetapi karena akhlak dan kejujuran. Hadirin dan teman-teman yang dirahmati Allah, kenal tidak dengan Michael Hart? Dia adalah penulis buku The 100 yang berasal dari Amerika. Menurutnya Nabi Muhammad hanyalah orang Arab biasa, tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa yang masih bertahan hingga sekarang. Di dalam bukunya, dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia peringkat pertama yang paling berpengaruh di dunia. Mengapa demikian? Karena beliau memiliki sifat-sifat yang belum tentu kita miliki. Di antaranya, 1. Sidik, jujur dan benar. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Tabligh, menyampaikan. Dan 4. Fatonah, cerdas dan bijaksana. Sebagai utusan Allah, Rasulullah dianugerahi kecerdasan yang luar biasa dalam memecahkan masalah, strategi perang dan memimpin umat. Dari sifat-sifat Rasulullah tersebut, kita dapat meneladani Rasulullah karena Rasulullah adalah teladan sepanjang zaman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Subhanallah, Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Rasulullah adalah teladan yang paling baik sepanjang zaman, baik dalam aspek kepemimpinan, adil dalam setiap keputusan tanpa memandang kedudukan, rendah hati dan dermawan
membutuhkan, sabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan, penyayang dan suka memaafkan. Dalam sebuah kisah dijelaskan, ketika Rasulullah melewati jalan yang biasanya dilaluinya, seorang kafir Quraisy mengejek, meludahi, bahkan melempari beliau dengan batu, bahkan kotoran. Dan kejadian ini terus berulang. Apakah Rasulullah membalasnya? Tentu tidak. Sehingga suatu hari kafir Quraisy ini jatuh sakit. Rasulullah penasaran kemana orang yang biasanya mengejek, meludahi dan mencaci makinya, karena sudah lama tidak bertemu. Setelah Rasulullah mengetahui bahwa orang itu sakit, Rasulullah pun datang menjenguknya dan mendoakannya. Kafir Quraisy ini sangat terharu dan tersentuh hatinya, karena selama dia sakit belum ada satu orang pun yang datang menjenguknya. Dan akhirnya dia pun masuk Islam atas mulianya akhlak Rasulullah. Dalam kisah lain, Rasulullah setiap hari datang ke sudut pasar kota Madinah untuk menyuapi Yahudi buta yang selalu menghinanya. Teman-teman, betapa mulianya akhlak Rasulullah. Apakah kita sudah teladaninya? Sebelum Rasulullah diutus ke dunia ini, perilaku dan akhlak orang-orang Mekah sungguh memprihatinkan. Yang kuat berkuasa, yang lemah ditindas, manusia diperbudak, diperjualbelikan, yang perempuan dibunuh tanpa belas kasihan. Sehingga benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak dengan tujuan untuk mengangkat derajat manusia ke tingkat yang lebih mulia, membedakan dari perilaku hewan, memberikan contoh teladan yang paling sempurna bagi manusia. Nah, Rasulullah adalah teladan yang paling baik sepanjang zaman. Jangan salah pilih idola dan teladan, karena kalau kita memperilaku akhlak Rasulullah, kita akan mendapat rahmat dan syafaatnya. Jangan salah pilih teladan dan idola. Dengarlah sebuah syair. Muhammad teladan untuk kita, Muhammad penutan sebenarnya, Muhammad penuntun jalan kita, Muhammad ikuti ajarannya. Jangan salah pilih idola, bukan Batman, bukan Superman, bukan Putri Salju, bukan Putri Yuyung. Muhammad idola sesungguhnya. Hadirin dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meneladani akhlak mulia sang Nabi yang santun pribadinya, baik budi pekertinya, serta sederhana dalam hidupnya. Teman-teman, siapkan kita teladani akhlak Rasulullah? Alhamdulillah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar naik labi-labi, jangan lupa beli daun pandan. Marilah kita teladani akhlak mulia sang Nabi Muhammad adalah sebaik-baik teladan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallah